Nah, bahkan aku nemu-nemu pusaka itu, tapi belum ada wadahnya. Masih pusaka-pusaka begitu. Itu ya dari Kediri. Aku jadinya pinter lelono. Dituntun dengan yang gaib. Berarti Gitu. Eyang itu dibimbingnya secara gaib Gaib, ya? iya. Jadi buat sajen-sajen. Jadi pekerjaanku nggak mungkin sama orang. Oke. Ya. Bahkan banyak orang yang paranormal nih, banyak yang sekolah ke Eyang Sapu Jagat, yang Rate itu setiap penampilannya itu berbeda-beda. Oh, berbeda-beda malah ya? Berbeda-beda kan yang ikut aku akhirnya sampai eh, maaf Banyak, ya, ya. banyak 5 gitu loh. It's a Ghost Global Horror Story. Kamu jadi paranormal aja, jadi orang pinter aja, nanti kamu apa-apa kecukupan. Aku takut karena aku kena demam berdarah kayak gitu rasanya. Terus aku berhenti, aku bilang sama suamiku, ini ya udah kamu pak-pak, nanti aku yang jual di ujung pandang. Kita pindah ke ujung pandang. Akhirnya di ujung pandang itu di hotel, namanya Hotel Purnama. Itu aku di situ. Kok aku kelihat kuburan 7 ya? Kuburan tapi nggak dirawat gitu loh. Terus aku bilang, ini Pak, aku kebetulan ngomong tuh, nggak taunya yang aku ajak ngomong tuh wartawan. Oke. Aku ngomong, Pak, kok ada kuburan 7 ya? Di sini emang ada, Pak. Oh ada, Bu. Itu letaknya di lapangan Karabosi. Oh iya, aku kepengen ke sana di mana? Naik becak ya, Pak? Enggak, jalan kaki aja. Nah, kita jalan kaki sama wartawan itu. Terus wartawan itu motrek-motrek kan. Aku gelar, aku doa gitu. Terus wartawan tuh bilang, hujan gitu kan. Suamiku sama wartawan itu berteduh di bawah pohon, aku tuh nggak berteduh, tapi basah juga enggak. Oke. Mulai itu booming di hotel itu. Orang beli bunga dikasih duit, aku suruh ngeramal, suruh apa gitu. Padahal alamak gua nggak bisa apa-apa ini. Aku nggak bisa apa-apa. Terus ini bisik-bisik, udah orang ini kasih air, doain. Yang doain Eyang. Ini itu wah, hari-hari itu rame di ujung pandang itu. Sampai dibuatkan kotak amal. Jadi bunga yang orang-orang beli di pasar itu dibungkus lagi sama orang hotel, dijual. Gitu, sampai seperti itu ya. Kemudian aku terkenal di situ di ujung pandang. Udah terkenal sampai dibelikan rumah sama Bupati Andi Lolotomo ya. Itu di Taman Sudiang Indah ya. Di Taman Sudiang Indah itu kemudian ibuku, orang tuaku tuh meninggal. Waktu sakit-sakit aku udah pulang. Terus waktu meninggal aku pindah, aku merasa berdosa waktu disakitnya kenapa nggak tak tungguin gitu loh. Kok aku ini, terus aku pindah lagi ke Denpasar, pulang. Di Denpasar orang banyak menyatakan aku tuh gila. Aku kumpul gitu, dia nggak mau, takut. Aku jadi nangis, korban batin gitu loh. Terus karena anakku pindah ke Jakarta, aku ikut. Aku ikut ke Jakarta. Di Jakarta, pertama kali yang liput aku adalah majalah Liberty. Ya. Liberty itu wartawannya namanya Fafa. Itu diliput, kemudian aku kerja ngisi bintang-bintang ya, sama Peng Shui Hong Shui di, kalau nggak salah di Geraha Pena juga. Bukan lampu merah, satunya lagi yang ada klinik-kliniknya. Itu sampai sekarang ini. Berarti Gitu. Eyang itu dibimbingnya secara Gaib ya? ya. Jadi buat sajen-sajen. Jadi pekerjaanku nggak mungkin sama orang. Oke. Ya. Bahkan banyak orang yang paranormal nih, banyak yang sekolah ke Eyang. Bahkan aku mempunyai padepokan Gunung Lawu, ya, yang muridnya adalah Lembat, ya, terus Nurseto Aji, Bayu Gendeng,
Armanda, itu orang-orang pada punya nama. Iya, iya. Asuhan Eyang Ratih. Iya. Kalau umpamanya Lembat aku bilang begini marah, nggak ada ceritanya. Iya. Masalahnya 18 tahun dia ikut aku. Karena kita dibiayai Jawa Pos Group, sekarang kan Jawa Pos sudah nggak ada. Iya. Itu keliling Indonesia. Apabila dia bikin koran baru, itu dipotong untuk ngelihat kita debus. Beli korannya, nanti ngeramal gratis, pengobatan gratis. Itu rame sekali. Kadang Padepokan Gunung Lawu itu jual apa namanya piagam, Oke. ya seperti itu. Oke. Bahkan sampai bikin padepokan ya. Ya Padepokan Gunung Lawu. Berarti hal-hal spiritual gini sebenarnya kalau ada gurunya nggak apa-apa ya, Yang ya? Kalau diturunkan atau Nggak bisa karena suara saya akan berbeda. Kalau ada yang rate suaranya beda. Yang sapu jagat, yang rate itu setiap penampilannya itu berbeda-beda. Oh, berbeda-beda malah. Ya? Berbeda-beda kan yang ikut aku akhirnya sampai maaf Banyak. ya. Iya. Banyak 5 gitu loh. Oke. Pernah aku disantet orang nih. Aku dirawat di rumah sakit Persahabatan ya. Iya. Persahabatan karena paru kan aku Iya. asma. Terus ya kita berobat secara dokter lah. Ya. Iya, iya. Oh ya. Berobat secara dokter ternyata aku tuh disantet orang, aku belum ngerti itu. Rambutku tuh jadi gimbal gitu. Disisir nggak bisa, disisir makin gimbal, makin di sini nangis aku. Masalahnya waktu itu yang masih langsing, agak langsing, main-main film ya, sama ini siapa namanya, santet goyang dangdut, Ya. digilir gendruwo Iya. ya, bahkan ikut Mas Tukul, seperti itu Eyang. Jadi aku nangis ini kenapa? Aku bilang sama teman-temanku di Spiritual Indonesia, sama Pak Gun itu aku dibiayai, udah ke Dieng aja ya. Kalau ke Dieng itu rambut gimbal bisa dicukur. Oke. Akhirnya aku diantar Pak Gun, dikasih biaya untuk 1 perangkat. Itu yang ikut aku tuh Dewi Nyi Pandansari. Aku bilang, kenapa sih aku kamu ikut-ikut aku? Aku yang ngusir hanya Kanjeng Ratu. Disuruh jagain kamu. Iya. Kalau orang lain yang nyuruh aku pergi nggak bisa. Yang Rati aja nggak bisa. Aku bilang, Eyang tolongin aku dong. Itu disuruh jaga kamu, maksudnya baik. Iya, Ya, maksudnya baik. Terus ya aku ke Dieng, udah dibersih-bersihkan, rambutku jadi pendek. Ya itu salah satu. Itu Nyi Pandansari. Kalau Dewi Dumbur itu yang keras banget. Biarpun orang laki dilawan, aku pinter debus. Ya Dewi Dumbur itu. Karena dia adalah Mahapate Kediri, Kerajaan Doho. Nah, bahkan aku nemu-nemu pusaka itu, tapi belum ada wadahnya. Iya, iya. Masih pusaka-pusaka begitu. Itu ya dari Kediri. Aku jadinya pinter lelono. Dituntun dengan yang gaib. Ya. Kesana, kesini, kesana. Bahkan nemu-nemu pusaka itu yang gaib. Aku tuh nggak ngerti ini pusaka untuk apa. Iya, iya. Sudah nayeng-nayeng kayak begitu ya. Akhirnya aku ketemu dengan orang-orang pinter yang ada di Pura Mandiraseta di Solo. Di Benteng Dalem. Dia ketawa mereka. Dia bilang pertama kali, kok ada Betoro Semar ya. Betoro Semar itu siapa? Dia bilang, dia keluar masuk. Terus akhirnya dia nanya, anak dari Surabaya? Iya Pak. Namanya Eyang Rate, bukan Ibu Tuti. Ya kan? Loh, masuk lagi dia. Bukan kamu Eyang Rate katanya. Oh iya, yang bisikin saya. Iya. Yang bisikin saya tuh namanya Eyang Rate. Terus kamu kepingin nggak ketemu Eyang Rate? Ya kepingin, memang dia bisik-bisik doang, nggak tahu aku rupanya. Iya, iya. Terus aku diangkat sama dia, yuk sini. Dia bakar dupa itu banyak sekali. Terus akhirnya yang tua-tua itu dikumpulin semua. Jadi aku kayak di tengah-tengah itu semua
ngelingkarin aku gitu loh. Hmm. Terus udah diem ya, ada yang megang kepalaku diginikan. Kok kepalaku kayak panjang ya? Bilang tiut gitu. Iya, ya. Hah? Itu suara yang bisikin aku itu ada ngopo tongger wis manunggal dening aku kok jembok goleki. Hah? Itu yang suara yang di gua. Ah. Kenapa di sini? Orangnya pakai kemben gitu ya. Cantik banget aku bilang. Tapi aku nggak bisa mau nanya lagi, beliaunya sudah masuk. Oh. Ya. Terus sama eyang-eyang yang tadi itu langsung aku diajak ke pura ya. Ke Kiai Semar, pokoknya di melingkar. Terus aku tanya dong sama orang sepuh-sepuh itu, maaf Pak, maaf ibu saya memang orang Jawa ya, saya nggak bisa Jawa halus, Jawaku kasar. Bagaimana kalau aku bahasa Indonesia aja, biar nggak kelihatan kasarnya. Terus bilang, iya ora popoh katanya gitu. Itu tadi Eyang Rate ya Pak? Iya, kamu itu kepenak katanya. Kamu nggak belajar, kamu nggak ini, langsung ditunggangi itu sangat luar biasa katanya gitu. Kok bisa Pak? Karena dia adalah menantu Betoro Semar, Betoro Ismoyo. Kok bisa Pak Betoro Ismoyo itu Semar ya? Iya. Gimana ceritanya? Akhirnya aku yang minta diceritain. Betoro Ismoyo itu katanya, waktu itu kan jadi punokawannya Arjuno. Ya, dia yang ngiringi Pendowo Limo. Itu si Arjuna itu mau perang dengan Adipati Karna untuk mencari panah Pasopati, dia bilang. Iya, terus kalau Semar itu siapa? Ya itu tadi yang punokawannya si Arjuno. Terus dia bilang sama Arjuno, kamu malik rupa aja sama aku jadi kamu jadi aku gitu. Biar kamu nggak diganggu, biar tapa beratamu bisa goal gitu. Akhirnya udah, nah yang di Swargoloka itu para bidadara itu ngomong, ini nggak bisa kalau sampai dia lolos, bahaya dunia ini. Kena panah itu bumi bisa jugruk gitu. Terus diturunkanlah Dewi Kanestren, Dewi yang paling cantik di Swargoloka itu. Turun diganggunya Arjuno, tapi Arjuno palsu gitu kan. Akhirnya jatuh cinta mereka, punya anak 9. Salah satunya Dewa Surya yaitu Dewa Matahari. Dewa Agni, Dewa Api, Dewa Bayu, Dewa Air ya, Baruna Dewa Air, Bayu Angin. Terus Dewa Asmara itu Komojoyo. Kawinlah sama Komorate.